salam sehat bersama saya di konten edukasi, informasi, dan juga hiburan bagi profesional keperawatan dan juga untuk masyarakat. Kali ini kita akan bahas mengenai manfaat terapi kompres hangat dalam mengatasi demam dan nyeri. Baik, kita ikuti bersama. Demam dan nyeri sangat mengganggu kenyamanan kita ketika kita sedang sakit. Rasa demam itu sendiri atau nyeri merupakan sebuah reaksi tubuh akibat dari infeksi atau peningkatan metabolisme tubuh. Selain meminum obat, kompres hangat menjadi pilihan terapi perawatan pada penderita yang mengalami demam, dan ini sangat berguna untuk mengurangi demam dan rasa nyeri. Banyak penelitian tentang keefektifan kompres hangat pada pasien demam dan nyeri. Riset yang menjelaskan tentang efektivitas pemberian kompres hangat memberikan titik tekan yang bermakna yang sangat berguna terhadap pemberian kompres hangat pada pasien dengan demam dan nyeri itu. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam sebuah riset di sebuah ruangan salah satu rumah sakit di Amerika bahwa sebagian besar pasien yang datang, khususnya yang dalam keadaan demam dan merasakan nyeri, ternyata sebagian besar dari mereka telah mengkonsumsi obat analgetik antipiretik yang tidak beraturan. Maksudnya mencoba-coba yang sebelumnya akhirnya mereka harus pergi ke rumah sakit. Meskipun demikian, ada juga beberapa penderita kategori anak ataupun dewasa yang masuk dengan tanpa diberikan antipiretik dan analgetik terlebih dahulu di rumah. Jadi dibawa ke rumah sakit, tidak diberikan obat analgetik dan antipiretik, dan tidak ada tindakan yang sangat membantu untuk mengurangi atau memberikan rasa nyaman kepada penderita tersebut. Dari beberapa riset di atas mengisyaratkan bahwa untuk membantu mengatasi gangguan rasa nyaman akibat demam dan nyeri yang ditimbulkan secara efektif, maka kompres hangat adalah pilihan penunjang yang tepat. Untuk pemberian kompres hangat yang lebih baik, perlu dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi penderita maupun lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena bisa saja akibat dari keadaan lain yang mempengaruhinya. Dalam hal ini misalnya perlu mempertimbangkan rembesan handuk yang terlalu basah dan terlalu besar, atau seringnya penggunaan handuk yang diberikan sebagai kompres sehingga penderita merasa tidak nyaman. Atau misalnya apabila penderita menginginkan kompres hangatnya itu yang kering saja misalnya, agar tidak terlalu mempengaruhi atau pakaian atau tempat tidurnya, spraynya itu basah, maka sebaiknya dapat kita menggunakan buli-buli panas semacam botol karet yang sering bisa kita beli di apotek. Kita beli dan harganya agak murah, yang kemudian setelah itu kita dapat mengisi air hangat di dalamnya. Kompres hangat dapat diberikan ketika kita menderita demam yang tinggi. Jadi ketika kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer dan suhu berkisar di atas 38 derajat Celcius, dan bukan kompres dingin, karena kompres dingin justru akan menyebabkan menggigil dan akhirnya memunculkan rasa kurang nyaman. Metode dalam penggunaan kompres hangat dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis yang merupakan efek terapeutik secara tidak langsung. Efek terapeutik pemberian kompres hangat dapat mengurangi nyeri persendian, misalnya kekakuan dan kejang otot. Kemudian juga dapat meningkatkan aliran darah sehingga dapat membantu proses penyembuhan secara internal oleh tubuh itu sendiri dan dapat membantu menurunkan keadaan demam. Secara fisiologis, kompres hangat akan menurunkan panas demam ke suhu yang normal kembali. Kejadian demam mengirimkan sinyal ke pusat suhu yang terletak di otak
dan kemudian menerima informasi bahwa suhu tubuh kita sedang panas. Keadaan ini diisyaratkan oleh tubuh sendiri untuk segera menurunkan efek tersebut yang dirasakan kurang nyaman. Pengaruh inilah yang kemudian mengakibatkan saat demam terjadi, maka kita akan merasakan menggigil meskipun sebenarnya tubuh kita panas. Pada keadaan ini, kompres hangat sudah perlu diberikan guna membantu mengurangi rasa menggigil atau rasa kedinginan tadi. Lebih lanjut lagi, efeknya akan memberikan rasa nyaman kepada tubuh. Efek sensasi rasa nyaman yang dirasakan dapat juga mengurangi stres, dan efek inilah yang dapat mendukung tercapainya proses penyembuhan yang kita harapkan. Penggunaan kompres hangat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menempelkan ke bagian tubuh yang nyeri atau di daerah sentral pembuluh darah, yaitu pada dahi misalnya, di sela ketiak, di paha, atau di belakang leher misalnya. Kemudian kompres hangat akan menghantarkan sensasi hangat sebagai suatu kenyamanan dengan menggunakan buli-buli tadi atau kantong karet atau botol air. Kompres juga dapat dilakukan dengan memakai handuk kecil yang telah dicelupkan ke dalam air hangat dengan temperaturnya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Atau jika panas air tidak dapat diukur kira-kiranya, maka caranya bisa kita cobakan secara perlahan ke dahi dengan menyesuaikan rasa panas yang cukup dengan rasa nyamannya penderita atau tidak terlalu ekstrim pada punggung kulit telapak tangan kita, dan disesuaikan dengan tingkat kenyamanan dalam merasakan pemberian kompres hangat tersebut sebelum kemudian kita tempelkan ke dahi penderita secara berurutan. Peraslah dulu handuk yang sudah tercelupkan dengan air hangat tadi, dan yang perlu diperhatikan adalah lamanya kompres yang ditempelkan sekitar 15 sampai 20 menit saja, atau dapat diperpanjang jika penderita masih merasakan kenyamanannya atau membutuhkannya. Dan hal ini yang perlu diperhatikan dalam memberikan kompres hangat, antara lain jangan meletakkan kantong atau botol air hangat ke kulit langsung. Sebaiknya dilapisi dengan kain atau handuk. Kantong yang diletakkan di atas bagian badan tertentu harus mempertimbangkan beban beratnya, misalnya terhadap kemampuan penderita dalam bernapas. Atau misalnya seperti nyeri di perut yang jika ditekan dan akan memberikan ketidaknyamanan, ketidakluasan. Dengan demikian, kompres hangat merupakan salah satu pilihan terapi modalitas dan menunjang pengatasan demam dan nyeri akibat dari efek yang ditunjukkan akibat infeksi maupun meningkatnya metabolisme akibat aktivitas yang berlebihan dari penderita sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Salam sehat.